Halo guys, ohayo gozaimasu, good morning, selamat pagi. Kali ini akan dibahas cara menguasai trik yang paling cepat, mudah untuk memahami menguasai kompetensi reported statement atau reported speech. Nah, untuk itu silakan simak baik-baik penjelasan berikut ini. Kapankah kita menggunakan kalimat laporan atau reported speech itu? Kadang seseorang mengatakan satu kalimat. Misal, I'm going to the cinema tonight. Kemudian, mungkin kita ingin menceritakan pada orang lain atas apa yang orang pertama tadi katakan. Untuk itulah kita menggunakan pengetahuan kalimat laporan atau reported speech. Nah, biasanya pada teks tipe naratif itu banyak sekali kalimat reported speech atau kalimat laporan. Selanjutnya, inilah cara merubah kalimat langsung direct speech menjadi kalimat laporan indirect speech ataupun reported speech. Pertama, kita menentukan kata kerja laporan, reporting verb, kata kerja yang mengungkapkan laporan. Misalnya reporting verbnya seperti say atau tell, dia mengatakan he say, he says, atau dia mengatakan he told atau he told. Bila kata-kata tersebut dalam bentuk present tense, adalah mudah, kita tinggal mengungkapkannya menjadi she says, kemudian diikuti oleh kalimat langsungnya. Perhatikan contoh berikut. Kalimat langsungnya atau direct speech, I like ice cream. Selanjutnya kalimat laporannya atau reported speech-nya menjadi she says that, says dalam bentuk present. She says that she likes ice cream. Tadi dia mengatakan I like ice cream, laporannya menjadi she says that she likes ice cream. I dirubah menjadi she. Oke. Selanjutnya, next, kita tidak perlu mengubah tenses, meski mungkin kita perlu mengubah kata ganti orang, personal pronoun, dari I menjadi she. Kita mungkin perlu mengubah kata ganti milik, misalnya dia mengatakan my, maka pada laporannya dirubah menjadi atau my, dan your itu seringkali dirubah sesuai dengan siapa yang mengatakan aslinya itu. Next, selanjutnya kita dapat tambahkan kata that, atau mungkin tidak kita tambahkan, misalnya she says that, atau cukup mengatakan she says saja. Selanjutnya, bila kalimat laporan dalam past tense, maka kita mengubah tenses pada kalimat laporan tersebut. Contohnya, kalimat langsungnya atau direct speech-nya I like ice cream, maka kalimat laporan atau reported speech-nya menjadi she said that she liked ice cream. Kata like pada kalimat langsung, pada kalimat laporannya berubah menjadi liked dalam bentuk past tense sesuai dengan kata said yang ada pada kalimat laporannya itu. Pada direct speech dalam bentuk present simple, I like ice cream. Pada kalimat reported speech-nya in the past tense, she said that she liked ice cream. Like pada kalimat langsung, pada kalimat laporan dirubah menjadi liked dalam bentuk past tense ditambah dengan ed. Pada kalimat langsung dalam present continuous, ya, kalau kalimat langsungnya itu dalam bentuk present continuous, ya, sedang dilakukan, maka misalnya I'm living in Kalibawang. Berarti saya sedang berlangsung, ya. I'm living in Kalibawang. Maka kalimat laporannya menjadi she said that she, ya, was living in Kalibawang. Am living berubah menjadi was living. Am dirubah menjadi was pada kalimat laporannya. Berikutnya, kalimat langsung dalam past simple, kalimat langsung pada berarti kalimat langsungnya menggunakan past simple. I bought a new car. Bought itu past dalam bentuk past V2, ya.
Maka pada kalimat laporannya menjadi seperti ini. She said that she had bought a new car, atau she said that she bought a new car. Dua-duanya diterima. I bought a new car. Pada kalimat yang pertama modelnya adalah bought berubah menjadi had bought, ditambahkan kata kerja had, kata kerja bantu had, kemudian bought-nya itu adalah bentuk yang ketiga setelah had, atau mungkin tetap aslinya tetap menggunakan bought sehingga menjadi she said that she bought a new car. Baik had bought a new car ataupun bought a new car pada kalimat laporan bisa diterima. Berikutnya past continuous. Kalau pada kalimat langsungnya itu dalam bentuk past continuous, sedang berlangsung di saat lampau. I was crying along the street. Was crying, was dan crying itu menyatakan ungkapan sedang berlangsung di saat yang lalu. Was crying. She said that, maka kalimat laporannya menjadi she said that she had been crying along the past street. Jadi was crying dirubah menjadi had been crying. Ya, menambahkan kata kerja bantu had, setelah had was-nya dirubah menjadi been sehingga menjadi had been crying tetap karena setelah been bentuk ing. Selanjutnya, apabila kalimat langsungnya dalam bentuk present perfect, I haven't seen Jim, kalimat laporannya menjadi she said that she hadn't seen Jim. Pada kalimat langsung haven't seen, kalimat laporan menjadi hadn't seen. Haven't dirubah menjadi hadn't. Berikutnya, pada kalimat langsungnya dalam bentuk tenses past perfect, contohnya I had taken my car before, had taken, maka pada kalimat laporannya berubah menjadi she said that she had taken my car before. Jadi di sini tidak dilakukan perubahan karena had taken pada kalimat laporannya tetap menjadi had taken. Apabila pada kalimat selanjutnya, apabila pada kalimat langsung ada unsur kata will, misalnya I will visit you later, I will visit you later, maka kalimat laporannya berubah menjadi she said that she would visit later, visit later. Will visit berubah menjadi would visit, will berubah menjadi would. Selanjutnya, apabila kalimat langsungnya ada unsur kata would, maka contohnya misal I would help but bla bla bla, I would help but, maka kalimat laporannya menjadi she said that she would help but bla bla bla, would help. Pada kalimat laporan tetap tidak mengalami perubahan. Kelanjutannya, apabila pada kalimat langsung ada unsur kata can, contoh I can speak perfect English, maka pada kalimat laporannya menjadi she said that she could speak perfect English. Can speak kalimat langsung pada laporan menjadi could speak, can berubah menjadi could. Selanjutnya, pada kalimat langsung ada unsur kata could. I could swim when I was 4, could swim, maka pada kalimat laporannya menjadi she said that she could swim when she was 4. Could swim tetap tidak mengalami perubahan pada kalimat langsung could swim. Berikutnya, could, I could jump when I was 4. Laporannya menjadi she said that she could jump when she was 4. Could tidak mengalami perubahan, could jump tetap. Shall, berikutnya dengan shall pada kalimat langsung I shall come later, contohnya laporannya menjadi she said that she would come later. Shall bisa dirubah menjadi would.
shall come bisa dirubah menjadi would come pada kalimat laporan. Berikutnya tadi sudah ya, should ya, itu I should help pada kalimat langsung, pada kalimat laporan menjadi she said that she should help, tidak mengalami perubahan. Should help kalimat langsung, pada kalimat laporan tetap. Dengan might bagaimana? Berikut contoh. Pada kalimat langsung ada unsur kata might, I might be late. Laporannya menjadi she said that she might be late. Might be late tidak mengalami perubahan. Untuk pernyataan yang menyatakan kebenaran secara umum, hal-hal yang benar secara umum, maka cermati contoh berikut ini. Pada kalimat langsungnya ada unsur pernyataan yang menyatakan kebenaran secara umum. Contoh direct speech, kalimat langsungnya the sky is blue. The sky itu is blue. Itu kalimat langsung. Laporannya menjadi reported speech-nya she said that the sky is blue. Tidak mengalami perubahan, is blue tetap. Kalimat laporan yang berasal dari kalimat tanya, bagaimana cara membuat laporannya? Berikut cermati baik-baik. Contoh direct speech, where do you live? Ini kalimat tanya, where do you live? Kalimat laporannya menjadi she asked me where I live. Where do you live? Dirubah susunannya menjadi where I live. Where tetap, do you live dirubah menjadi I live. You dirubah menjadi I. Nah, ada beberapa hal yang perlu dicatat atau diingat-ingat. Yang pertama, hal yang perlu diingat adalah bahwa dikala kita mengubah kalimat pertanyaan menjadi kalimat laporan, maka kalimat laporan tersebut bukan lagi menjadi kalimat pertanyaan. Maka kita perlu mengubah urutan tata bahasanya dari kalimat pertanyaan menjadi kalimat pernyataan. Contoh direct speech-nya where do you live itu kan pertanyaan. Reported speech-nya menjadi she asked me where I live. Where I live ini perubahan dari kalimat langsung pertanyaan where do you live menjadi where I live, dan where I live ini bukanlah pertanyaan. Kalimat pertanyaan tersebut adalah dalam bentuk present simple tense. Berikut beberapa contoh. Contoh kalimat tanya dengan WH question, WH questions. Kalimat langsung direct speech-nya where is July? Where is Julie? Reported speech-nya menjadi she asked me where Julie was. Pada kalimat langsung where is Julie, kalimat laporannya menjadi where Julie was, dirubah susunannya. Where tetap, is Julie dirubah menjadi Julie was. Contohnya yang lain lagi, where is the post office please? Itu kalimat langsung, laporannya menjadi she asked me where the post office was. Where is the post office dirubah menjadi where the post office was. Tuh, berikutnya kalimat langsung what are you doing? Laporannya menjadi she asked me what I was doing. Kalimat langsungnya what are you doing dirubah susunannya menjadi what I was doing. Berikutnya who was that fantastic man? Itu kalimat langsung, laporannya menjadi she asked me who that fantastic man was. Yang lain lagi, kalimat laporan yang berasal dari kalimat pertanyaan dengan tipe yes no question, namanya pertanyaan itu yes no question, di mana jawaban atas pertanyaan ini hanya meminta jawaban ya atau tidak. Maka kita memerlukan kata if jika mau memberikan kalimat laporannya. Contoh, kalimat langsung direct speech-nya adalah do you like chocolate? Nah, do you like chocolate itu pertanyaan yes no question. Do you like chocolate? Do you like bla bla bla. Laporannya menjadi she asked me if, ya, kita mulai dengan if.
Do you like dirubah menjadi I liked ya, chocolate. Like V1 pada kalimat asli, kalimat langsung dirubah menjadi liked yang ada ed-nya, tambahkan d karena di depan pada pembuka kalimat laporannya adalah asked dalam bentuk past tense. Berikutnya, contoh melaporkan kalimat pertanyaan, kalimat langsung direct question, yes no question. Do you love me? Ya, laporannya menjadi he asked me if I loved him. Do you dirubah menjadi do you love menjadi I loved. Tambahkan D. Have you ever been to Mexico? Itu kalimat asli, orinya, kalimat langsungnya. Laporannya menjadi she asked me if. Ya. Have you ever been dirubah menjadi I had. Have berubah menjadi had pada laporan. Ever been to Mexico. Next, are you living here? Itu langsung pertanyaan. Laporannya she asked me if ya. Are you living dirubah menjadi I was living. Are dirubah menjadi was. Berikutnya, pada direct speech yang berasal dari kalimat permintaan atau request atau kalimat perintah order, cermati penjelasan berikut ini. Pertama-tama formulasi atau rumusannya. Maka rumusannya seperti ini. Bla 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 ask me plus to plus infinitive. Bla 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 ask me plus to plus infinitive. Infinitive itu maksudnya kata kerja bentuk yang pertama tanpa ditambah dengan s atau es. Contoh, direct speech-nya, could you pass the milk please? Could you pass? Maka reported speech-nya menjadi she asked me to pass ya, to pass ya. Could-nya hilang, you-nya hilang, langsung kata kerja pass. Could you ask me to pass? Ask me to kata kerja satu. Berikutnya contoh-contohnya, please don't smoke, itu kalimat larangan, perintah ya. Please don't smoke ya. Laporannya menjadi she asked me don't smoke, itu dirubah menjadi not to smoke ya. Could you bring my book tonight? Laporannya menjadi she asked me to bring ya. Could you bring dirubah menjadi to bring ya. Would you mind coming early tomorrow? Laporannya menjadi she asked me to come early the next day. Would you mind coming dirubah cukup menjadi to come. Untuk melaporkan kalimat larangan, peringatan atau warning, tambahkanlah kata not. Nah, kalau tadi kan perintah itu sifatnya positif, larangan sifatnya negatif. Not, tambahkan laporannya nambahkan kata not. Contoh, direct speech-nya please don't be late. Please don't be late, laporannya menjadi she asked us don't be late menjadi not to be late. Nah, nambah she asked us, tambahkan kata not, kemudian be late tetap ya. Berikutnya, untuk melaporkan kalimat perintah atau reported orders, perhatikan berikut ini. Contoh, direct speech-nya sit down. Nah, laporannya menjadi she told me to sit down, tambahkan kata to setelah she told me, baru kata kerja perintahnya sit down. Melaporkan kalimat perintah, contoh-contohnya go to bed, itu perintah karena kata kerja satu dimulainya. Go to bed, laporannya menjadi he told the child to, tambahkan kata to, baru perintahnya go to bed. Don't worry, itu larangan. He told me don't dirubah menjadi not to worry. Be on time, itu perintah. He told me to be on time. Don't smoke, itu larangan. He told us not to smoke. Ungkapan kata keterangan waktu. Bagaimana dengan ungkapan keterangan waktu atau time expression yang ada pada kalimat langsung? Pada kalimat laporannya seperti apa bentuknya?
Kadang kita mengubah time expression pada kalimat langsung tadi, tetapi kadang juga kita tidak mengubahnya, tergantung pada konteks dan situasinya. Contoh, it's Monday, Julie says I'm leaving today. Bagaimana laporannya, kalimat laporannya? Berikut kemungkinan kalimat laporannya. Jika dilaporkan on Monday, maka laporannya menjadi I say Julie said, Julie said she was leaving today, berubah menjadi was leaving today. Kalau dilaporkannya on Tuesday, maka berubah menjadi was leaving yesterday. Kalau dilaporkannya Wednesday, maka laporannya menjadi was leaving on Monday. Kalau dilaporkan a month later, maka laporannya menjadi was leaving that day. Nah, mudah kan? Very easy. Mudah sekali. Juga cepat untuk menguasai kalimat laporan dalam bahasa Inggris, atau mengubah kalimat langsung menjadi kalimat laporan. Direct speech dirubah menjadi reported speech, direct speech dirubah menjadi indirect speech. Tentu beda dalam bahasa Indonesia, proses dan tata bahasanya memang beda. Bahasa Indonesia tidak mengenal hal-hal tadi. Jangan lupa ya, like dan subscribe. Thank you very much. Arigatou gozaimasu, matur nuwun, sayonara.